Ketua Dewan, Anda mencari saya. Tolong periksa uang hidup bulan ini untuk ayahku, apakah sudah masuk? Baik, Ketua Dewan. Ketua Dewan, uang hidup untuk ayah angkat, Ana Yesu yang sudah masuk. Saat ini saldo di rekeningnya melebihi 100 juta. Sudah menjadi VIP Black Gold tertinggi Bank Daxia. Halo, Halo ayah, saya di luar negeri membelikan Anda sebuah villa. Kapan Anda pindah ke Amerika? Villa? Nak, menurutku, kamu sebaiknya segera pulang ke tanah air. Ayah membelikanmu sebuah pulau di dalam negeri. Ayah, aku benar-benar tidak bercanda denganmu. Aku juga tidak main-main. Ibu sudah hilang hampir 10 tahun. Anda tinggal sendirian di dalam negeri, aku benar-benar khawatir. Kamu pindah saja ke sini. Aku akan mencarikan Anda pasangan tua asing untuk melayani Anda. Baik. Hentikan saja. Jangan beri ayah hal-hal yang tidak berguna ini. Kamu di luar negeri, bekerjalah dengan baik. Ayah di dalam negeri hidup sangat nyaman. Sudah, aku sedang sibuk. Cepat kerja ya, aku tutup telepon. Tapi Direktur Xie, maaf. Tidak apa-apa. Kebetulan, waktu janjianku dengan seseorang juga sudah hampir tiba. Hei, Direktur Xi. Saya dengar perusahaan kita mengalami krisis utang. Di dalam kartu ini adalah uang hidup bulanan dari putriku yang diberikan kepadaku. Aku tidak pernah menggunakannya. Anda ambil dulu untuk keperluan darurat. Mazie, aku menerima niat baikmu. Terima kasih. Istriku, sekarang aku susah payah menemukanmu. Bagaimanapun juga, aku harus membuatmu memulihkan ingatan. Siapa kalian? Lepaskan aku. Pergi. Semuanya pergi. Minggir semua. Dengar tidak? Ini melanggar hukum, tahu? Bersena, Orang tua, kau cari mati. bocah, letakkan pisaunya. Panggil polisi, cepat. Kau tidak mau belajar. Matilah kau. Shuyang, hati-hati. Kau pikir bisa jadi pahlawan? Hari ini kau tak akan lari, cewek. Pergi. Shuyang. Kenapa kau sebodoh itu? Sampai mati-matian menyelamatkanku? Karena kau milikku. Shuyang. Panggil ambulan. ayah. Suyu, siapkan jet pulang. Ayahku mungkin dalam masalah. Tais, jangan buru-buru. Kau akan segera menjadi milikku. Tuan Mo, ini kontrak kami. Silakan lihat. Urusan kontrak tidak perlu buru-buru. Kemari. Minumlah dulu denganku. Maaf, aku tidak minum alkohol. Kau bilang tidak minum ya? Ayo, minum untukku.
Tuan Mo, urusannya berantakan. Seorang petugas kebersihan muncul di tengah jalan. Apa? Petugas kebersihan? Sekelompok orang tidak berguna. Guna apa kau ini? Bahkan seorang petugas kebersihan pun tidak bisa kau tangani. Tuan Mo, mohon tenangkan amarah. Meskipun orangnya tidak tertangkap, tetapi kami telah menggagalkan pinjaman Bank Xie Qingyue. Xie Qingyue, aku sudah bekerja sama dengan kreditur terbesarmu dan mencapai kesepakatan. Jika kau tidak bisa membayar utang, seluruh grup Xingyue akan menjadi milik Zhou Shuming. Dan kau, Hoi Senpis penjadi wanita Mo Jinfeng. Jangan harap kau bisa lepas dari genggamanku. Dengan menyesal, saya beritahu kalian semua, pinjaman tidak berhasil diajukan, yang menyebabkan perusahaan tidak bisa membayar utang besar. Terpaksa mengajukan kebangkrutan. Bangkrut? Lalu kami bagaimana? Semua yang hadir di sini sangat luar biasa. Saya percaya dengan kemampuan kalian semua, di perusahaan lain pasti bisa sukses. Kalian selama bertahun-tahun ikut saya membangun usaha sungguh lelah. Uang ini adalah kompensasi dari perusahaan untuk kalian. Terima kasih atas dedikasi kalian selama ini. Direktur Xie, saya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kamu seorang pembersih. Apa hakmu bicara di sini, Ye Shuyang? Meskipun kamu seorang pembersih, tetapi Direktur Xie murah hati. Dan kamu sudah menyelamatkan nyawa Direktur Xie. Pasti Direktur Xie akan memberimu uang. Direktur Ma, Anda salah paham. Bukan maksud saya begitu. Kakak Ye, kali ini berkat kamu menyelamatkanku. Tenang saja, perusahaan juga menyiapkan satu untukmu, kompensasi. Bukan, Direktur Xie. Anda benar-benar salah paham padaku. Maksudku, perusahaan kita sekarang mengalami kesulitan sebesar ini, uang ini pasti tidak akan saya ambil. Direktur Xie, ini anak perempuanku. Uang hidup yang dikirim dari luar negeri untukku. Aku tidak melihatnya. Aku juga tidak tahu berapa isinya. Anda ambil dulu. Anggap saja ini sedikit tanda terima kasih dariku. Semoga bisa membantu perusahaan kita melewati masa sulit. Aduh, Ye Shuyang, utang perusahaan kita adalah utang besar sebesar 1 miliar. Uang recehmu itu mungkin bahkan tidak cukup untuk para kreditor untuk mengisi sela gigi mereka. Wakil Direktur Ma, diamlah. Kakak Ye, maksud baikmu saya terima. Uang 20.000 ini adalah kompensasi dari perusahaan untukmu. Tidak, Direktur Xie. Uang ini pasti tidak bisa saya terima. Letakkan uangnya. Jangan ada yang bergerak. Letakkan uangnya. Jangan ada yang bergerak. Kau punya uang untuk membayar para buruh rendahan itu, tapi tidak punya uang untuk bayar utangku. Kau pikir aku ini orang bodoh yang mudah ditipu? Direktur Zhou, uang ini adalah kompensasi untuk para karyawan. Utang kepada Anda, setelah perusahaan dilikuidasi, pasti akan saya lunasi satu persatu. Setelah Anda melikuidasi, kemana saya bisa mencari Anda? Hei, Direktur Zhou. Anda tidak boleh bicara seperti itu. Direktur Xie selalu menepati janjinya. Karena dia sudah bilang akan membayar Anda, pasti akan membayar. Benar. Direktur Zhou, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Enya, kau pikir kau siapa? Seorang petugas kebersihan rendahan berani mengatur-aturku. Aku beritahu kau, utang 10 miliar padaku. Bayar sekarang juga. Jika tidak, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Kau berani? Itu melanggar hukum, kau tahu? Ye Shuyang, kau pikir kau siapa? Berani bicara dengan nada seperti itu kepada Direktur Zhou? Cepat berlutut dan minta maaf. Wakil Direktur Ma, apa maksudmu? Aduh, seperti kata pepatah, tahu maju mundur.
Mengerti untung rugi adalah wanita bijak. Aku menjalin hubungan baik dengan pemimpin baru lebih awal. Itu tidak masalah, kan? Ma Huimin, kau dibesarkan langsung oleh Direktur Shi. Sekarang perusahaan sedang kesulitan. Kau tidak membantu, malahan menjatuhkan. Kau masih manusia. Ye Shuyang, aku seorang petugas kebersihan kecil. Berani menanyaiku dengan nada seperti itu? Satpam usir dia keluar. Berhenti, kau mau memberontak? Aku masih presiden Xinyu Group. Belum giliranmu berlaku seenaknya di sini. Tapi jika kau tidak bisa mengeluarkan 10 miliar ini, maka Xinyu Group akan menjadi milik Direktur Zhou kita. Direktur Xi, Direktur Zhou ini sangat berkuasa. Kita tidak bisa melawannya. Bagaimana kalau kita berikan saja Xinyu Group padanya? Itu pasti lebih baik daripada menjual diri, kan? Xinyu Group adalah hasil jerih payahku sendiri. Bahkan jika bangkrut dan dilikuidasi, aku tidak akan tinggal diam melihatnya hancur di tangan orang lain. Itu bukan terserang kau lagi. Cepat tanda tangani. Lepaskan. Aku lihat siapa yang berani menyentuh Direktur Shi. Ye Shuyang, kau benar-benar berani sekali. Direktur Zhou, cepat suruh anak buahmu bunuh dia. Kau ini siapa? Berani memerintahku? Serang. Serang. Hei, tunggu. Direktur Zhou, bukankah ini hanya soal bayar utang? Kami bisa cari cara. 1 miliar. Kau yakin bisa bayar? Hei, Direktur Zhou, dia hanyalah seorang petugas kebersihan kecil. Jangan percaya padanya. Direktur Zhou, di kartu ini ada uang dari anak perempuanku. Uang hidup yang dikirim untukku. Kau ambil dulu, pakai saja. Kalau tidak cukup, kami akan menjual semuanya untuk membayar utang. Dengar Pak Tua, cepat simpan kartumu itu. Jangan mempermalukan diri di sini. Kakak Ye, aku terima niat baikmu. Tetapi uang ini jauh dari cukup. Kau tidak punya uang. Masih pura-pura? Utang sebesar ini, mana mungkin kau, seorang cleaning service, bisa bayar? Tahu diri. Pak Tua, karena kau suka pura-pura kaya. Jangan salahkan aku. Di depan umum, merobek harga dirimu. Kau tidak lihat posisimu. Berani-beraninya kau di depanku. Berlaga. Direktur Zhou, lihatlah. Paman, sudah ku bilang sebelumnya, uang hidupmu itu tidak cukup untuk gigi mereka. Aduh, sekarang kau telah menyinggung Direktur Zhou. Yuk lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Kartu ini ternyata adalah kartu hitam tertinggi. Orang ini dengan 4 keluarga besar Shanghai. Hubungan apa sebenarnya? Tuan Ye, bisa bicara sebentar? Baik. Tuan Ye, kartu hitam tertinggi Anda ini dari mana? Kartu hitam tertinggi. Dia sepertinya sangat takut pada kartu ini. Sudahlah. Oh, Anda bilang kartu hitam tertinggi ini? Ini, mereka memohon untuk memberikannya kepada putriku. Putriku lalu memberikannya padaku untuk kugunakan secara eksklusif. 4 keluarga besar Shanghai ternyata memohon putrinya untuk menerima kartu hitam tertinggi ini. Pasti orang ini memiliki identitas yang luar biasa. Aduh, Tuan Ye, tadi saya banyak menghina. Mohon jangan masukkan ke hati. 1 miliar itu? Tidak usah buru-buru bayar. Bayar kapan pun ada. Baik. Apa yang kau katakan semuanya benar? Setuju. Mari, Tuan Ye. Silakan. Minggir. Cepat duduk. Mari. Silakan duduk.
Tidak. Ada apa denganmu, Direktur Joe? Dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Kau tidak perlu buang waktu bicara dengannya. Kau mengajariku cara bekerja? Jangan kira kau sudah bergabung denganku. Membuatku bisa mengangkatmu menjadi CEO Sinue Group. Mimpi di siang bolong. Direktur Joe, Anda dulu berjanji padaku. Diam. Kau pecundang tak tahu balas budi. Dan makan di luar. Kau pikir aku akan mempertahankanmu? Direktur Y, wanita jalang itu, berkali-kali tidak hormat padamu. Sungguh menyebalkan. Lihat saja. Direktur Joe. Ampun, Direktur Joe. Kau tidak menyinggung perasaanku. Saudara Y. Direktur Y, aku seperti anjing yang melihat rendah orang. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku, ya? Sudahlah. Orang yang kau singgung adalah Direktur Xie. Direktur Xie, aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Ampuni aku. Sudah kau mengundurkan diri saja? Xie, terima kasih. Terima kasih, Direktur Xie. Aku akan pergi sendiri. Aku akan pergi sendiri. Tuan Ye, kartu hitam tertinggi Anda. Tuan Ye, Direktur Xie. Tadi saya hanya bercanda. Anda berdua, jangan dimasukkan ke hati. Baiklah, saya tidak akan mengganggu. Silakan sibuk, silakan. Hei, kenapa rasanya Zhu Shuming sangat takut pada Kak Ye? Bagaimana Kak Ye melakukannya? Apa sebenarnya latar belakang Ye Shuyang? Kak Ye, apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Kartu ini adalah uang saku dari putriku. Abaikan saja dulu. Anu, bagaimanapun krisis hutang perusahaan kita sudah teratasi. Aku ambil sampahnya. Kita rayakan bersama. Kenapa setelah melihat kartu Kak Ye, sikap Direktur Joe berubah drastis? Jangan-jangan kartu ini... Presiden mau terjadi masalah besar. Krisis utang grup Xinyu telah teratasi. Apa katamu? Zhou Shuming baru saja meneleponku. Dia bilang, mulai sekarang tidak akan lagi bersama Anda melawan grup Xinyu. Dia juga bilang, jangan ganggu Xie Qingyue lagi. Jika tidak, konsekuensinya mungkin tidak bisa Anda tanggung. Dasar binatang. Presiden Mo, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena cara lembut tidak berhasil. Kita pakai cara keras. Kakak Ye, hari ini berkat kamu begitu banyak. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ini semua adalah utangku padamu. Utangku padamu? Apa engkau sudah kenal aku sebelumnya? Bukan, aku hanyalah seorang petugas kebersihan. Mana mungkin kenal dengan tokoh sebesar Presiden Xi? Qingyue, aku pasti akan membuatmu mengingatku lagi. Kakak Ye, perusahaan bisa melewati krisis ini? Jasamu tidak terlupakan. Kau bicara soal ini ya? Sebenarnya di hatiku juga terus bertanya-tanya. Aku tahu, pasti itu si Joe, mesin puasnya rusak.
Masih sakit? Tidak apa-apa. Tubuhku ini kuat. Waktu kau membantuku menahan pedang, kau tidak bilang tubuhmu kuat. Kakak Ye, di tubuhmu selalu ada aroma yang sangat familiar. Seperti selimut yang baru dijemur. Hangat. Aduh, tukang kebersihan kan? Setiap hari berurusan dengan pembersih dan deterjen. Wajar jika tubuhku sedikit berbau. Andai aku benar-benar mengenalmu dulu. Mungkinkah kita dulu pernah... Kakak Ye, terima kasih. Istriku, aku pasti akan membuatmu mengingatku. Siapa kalian? Lepaskan aku. Kalian mau apa? Pergi. Berhenti. Qingyue! Qingyue! Di mana kau? Shuyang. Ya Shuyang. Qingyue. Shuyang. Shuyang. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Qingyue. Apa yang kalian lakukan? Jika nih kalian mau melepaskan orangnya, kita bisa berdiskusi dengan baik. Negosiasi? Kau pikir kau pantas? Mo Jingfeng, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi. Kau masih peduli dengan kakek tua ini? Apa urusanmu? Sundal. Sudah dikasih enak, malah minta susah. Berhenti sekarang juga. Masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Jangan lakukan hal yang akan kau sesali. Aku tidak pernah melakukan hal yang membuatku menyesal. Jadi kau tidak menginginkan wanitamu? Jangan macam-macam. Mo Jingfeng, aku mohon padamu. Asalkan kau mau melepaskannya, aku akan lakukan apapun. Tidak. Selamat datang, Tuan Ye. Berdirilah. Lantu, ada kabar terbaru tentang ayahku? Hamba telah mengirim orang untuk menyelidiki. Kakek Ye sudah tidak dalam bahaya. Kak Tu tidak baik. Kakek Ye hilang. Apa? Kalian ini tidak becus. Bahkan keselamatan ayahku tidak bisa kalian jamin? Kami lalai dalam tugas. Silakan Tuan Ye menghukum kami. Silakan Tuan Ye menghukum kami. Tuan Ye, prioritas sekarang adalah menemukan keberadaan kakek Ye. Segera kumpulkan semua orang, lakukan pencarian di seluruh kota. Pastikan keselamatan ayahku. Siap. Maksudmu, demi seorang paman petugas kebersihan seperti ini, kau rela melakukan apa saja? Betul. Tidak boleh. Pak Xie, kau tidak boleh menyetujuinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kumohon, biarkan dia pergi. Tentu saja. Tapi sekarang aku sedang sangat marah. Kau harus memberi kompensasi dulu padaku. Biarkan aku melihat kesungguhanmu.
Dasar wanita jalang. Kau ingin petugas kebersihan itu mati? Lepaskan segera. Berani lawan aku. Kalau kau laki-laki, hadapi aku. Shuyang, jangan bicara. Sudahlah, jangan bicara. Buat dia diam. Mo Jinfeng, dasar orang tak tahu malu. Baru tahu? Yang lebih tak tahu, malu lagi akan datang. Berhenti. Mau apa kau? Cepat berhenti. Jangan. Mencari mati. Tangkap mereka. Ayo. Jangan datang. Jangan mendekat. Tangkap dia. Pukul mati tua bangka ini. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi, Qing Yue. Berhenti. Shuyang. Jangan pedulikan aku. Qing Yue, cepat pergi. Shuyang, ternyata orang yang menyelamatkanku dulu adalah dirimu. Shuyang, ternyata orang yang menyelamatkanku dulu adalah kamu. Shuyang? Jangan pikirkan lagi. Cepat lari, Qing Yue. Tangkap dia. Bunuh orang tua ini. Jangan. Jangan. Bajingan tua. Enggak kelihatan ternyata kau cukup tahan pukulan. Hanya tidak tahu tulangmu keras atau tidak. Pegang dia untukku. Mo Jinfeng, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja ingin membuat ototnya rileks. Tapi, jika engkau mau mempertimbangkan kembali hubungan kita berdua, aku bisa membuat mereka lebih lembut. Jangan. Jangan. Aku mohon lepaskan dia. Lepaskan dia. Touch tai malu. Jangan. Berhenti. Beraninya kau. Berani-beraninya kau memukulku. Tahukah kau dengan siapa kau bicara? Kakak Tu, kenapa kau datang ke Yuncheng? Sampai-sampai 4 keluarga besar Shanghai ikut campur tangan. Benar. Tuan Lantu adalah yang terkuat. Di antara 4 keluarga besar, bahkan orang sepertinya turun tangan sendiri. Apa sebenarnya latar belakang orang tua ini? Tahukah kau bahwa kau telah menyinggung orang seperti apa? Bawa semua orang yang tidak berkepentingan keluar dari sini? Ayo. Kawan, terima kasih banyak. Kalian memakai seragam ini. Pasti dari tim penegak hukum, kan? Tim penegak hukum? Bukan? Tuan Ye, mendapat pengakuan dari Anda adalah kehormatan bagi tim penegak hukum. Jangan. Kamilah yang harus berterima kasih. Bolehkah saya bicara sebentar dengannya? Silakan. Mo Jinfeng, mulai sekarang bertindaklah dengan tenang. Jangan melakukan hal yang akan kau sesali seumur hidup. Kau... Ingat. Bagus. Lagi pula, jangan cari Qing Yue lagi. Datang lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Chen Chen, putri kesayanganku sudah pulang. Chen Chen? Begitu akrab panggilannya? Apa hubungan mereka? Aku perkenalkan seseorang untukmu.
Ibu. 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 Wanita ini ternyata sangat mirip dengan ibu angkatku. Dia melakukan operasi plastik agar mirip dengan ibu angkatku. Apa sebenarnya tujuannya mendekati ayahku? Shichen, jangan sembarangan memanggil. Ini adalah bos perusahaanku. Direktur Xie Qingyue. Direktur Xie. Ini adalah putriku, Chen Chen. Ya, Shichen. Dia masih kecil, jangan heran. Shuyang, putrimu sudah sebesar ini. Ya. Shichen waktu kecil adalah anak yang dipungut dari jalan. Oh, begitu. Halo, Shichen. Senang bertemu denganmu. Nona Xie, aku tidak terlalu kenal denganmu. Lebih baik panggil aku Nona Ye. Shichen. Selain itu, ayahku dan kamu bukan orang dari dunia yang sama. Aku harap kamu menjauh darinya. Diam. Omong kosong apa? Nona Ye, saya pikir mungkin Anda salah paham. Ayahmu dan saya tidak seperti yang Anda pikirkan. Lebih baik aku salah paham. Diam. Apa yang kau omongkan? Tuan Xie, anak ini baru pulang dari luar negeri. Mungkin masih jet lag. Pikirannya tidak jernih. Jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa. Putrimu memiliki kepribadian yang terus terang. Bagus. Syukurlah kalau begitu. Jangan berdiri di sini. Pulanglah. Mobil Tuan Xie masih di depan pintu. Aku akan mengantarnya. Wanita ini membuat ayahku dibuat linglung dengan apa? Xu Yu. Selidiki baik-baik. Asal-usul wanita ini. Ya, ketua dewan. Xie Qingyue. Kau sebaiknya mendekati ayahku tanpa tujuan lain. Jika tidak, aku akan membuatmu tahu apa artinya harga yang paling pahit. Nona Ye, saya kehilangan kunci saya. Jadi saya harus menunggu di sini dulu. Maaf mengganggu. Semoga kuncimu benar-benar tidak ketemu. Nona Ye, saya pikir mungkin kamu salah paham tentang saya. Dulu, ketika saya terlantar di jalan, ayahku yang berperan sebagai ayah sekaligus ibu membesarkan saya. Kemudian dia bahkan demi aku melepaskan kesempatan menjadi manajer pabrik kimia lama. Jadi, saya tidak ingin dia terluka. Saya tidak berniat menyakiti Shuyang. Tapi hari ini dia hampir demi kamu kehilangan nyawanya. Berapa banyak uang, kamu isi sendiri. Aku ingin kamu meninggalkan ayahku. Nona Ye, apa maksudmu? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Aku bisa memberitahumu dengan jelas, jangan pernah berharap lagi. Meskipun ayahku nanti mencari teman hidup, tidak akan jatuh pada orang sepertimu. Hei, aku sedang bicara padamu. Kenapa kau tidak duduk di ruang tamu? Ada apa? Shichen bertengkar denganmu lagi? Tidak. Nak, pasti punya pemikirannya sendiri kan? Hei. Hei, ketua direksi. Orang kita mendeteksi. Hari Pak ini ada yang mencari saldo rekening bank kakek ya. Kami langsung menguji kartu itu. Siapa yang melakukannya? Zhou Shuming dari grup Shuming. Cobalah segala cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan biarkan siapapun tahu identitas asli ayahku. Ya, I reckon segera aku lakukan. Ngomong-ngomong, asal-usul wanita ini, Xie Qingyue, sudah diselidiki? Aduh, anak ini dimanjakan olehku sejak kecil. Bicaranya sembarangan. Tapi hatinya masih sangat baik.
Pushye, saya mohon maaf di sini. Tidak apa-apa, Shuyang. Aku benar-benar iri ya. Masih punya seseorang yang begitu peduli pada putrinya sendiri. Aduh, sudahlah, jangan puji dia. Temperamennya yang buruk itu, aku paling tahu. Aku sangat berharap kita sekeluarga bisa segera berkumpul. Oh iya, aku tiba-tiba teringat. Besok ada tender yang sangat penting. Aku harus pulang menyiapkan dokumen. Bagaimana kalau kamu ikut denganku besok? Ah, baik. Aku antar kamu. Tidak perlu. Si Chen jarang pulang. Kamu ini temani dia saja. Baik. Untuk Kasen, Nyonya Xie tidak ada yang aneh. Tetapi perusahaan atas namanya hampir tidak bisa bertahan. Besok dia akan mengikuti tender proyek renovasi pembongkaran grup Wenxi. And if I were berjudi, bakal aku restunya kesimpulan untuk bangkit. Kamu segera hubungi CEO grup Wenxi Jin Xiaoqiu. Suruh dia mengirimkan dokumen tender kepada ayahku. Baik. Siapa akan dekat itu kursit? Berangkat. Xie Qingyue. Saya tidak peduli siapa kamu. Besok saya akan membantumu melewati kesulitan ini. Jika kau masih punya harga diri, kau harus mengerti jarak antara kau dan ayahku. Ayahku bukanlah seseorang yang bisa kau impikan. Xie Qingyue. Barang yang gue nggak bisa dapetin, kau juga nggak bakal dapetin. Pak Mo, sudah ketemu. Pembersih itu bernama Ye Shuyang. Dia adalah pekerja yang dipecat dari pabrik kimia lama. Langsung ke intinya. Dia tidak punya latar belakang apapun. Bagaimana dengan wanita itu? Dia selalu di luar negeri. Informasi spesifiknya tidak ditemukan. Namun, kepada pengurus 4 keluarga besar di Shanghai, saya sudah meminta keterangan. Mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak kenal wanita ini. Gadis liar itu juga tidak punya latar belakang. Xie Qingyue, bukankah kau ingin mendapatkan proyek grup Wenxi? Gue malah nggak bakal kasih kau dapetin. Direktur Xie, mengapa kau membawa Ye Shuyang ke sini? Dia seorang petugas kebersihan. Aku sudah melihat CV Ye Shuyang. Dia sebelumnya pernah bekerja di pabrik kimia tua, pasti kenal dengan Direktur Chen Damin. Mungkin akan membantu tender kita. Wah, bukankah ini Direktur Xi? Sepertinya kondisimu baik ya? Direktur Mo, kuharap kau masih ingat pelajaran tadi malam. Tentu saja, sangat terukir di hati. Direktur Xie, aku membawakanmu sarapan. Ye Shuyang, kau tidak tahu Hotel Cloud ini tidak boleh membawa makanan dari luar? Ini, aku benar-benar tidak tahu. Aku khawatir Direktur Xie belum makan sarapan, jadi aku membuat bubur dan bakpao. Masih hangat. Bakpao, bahkan di warung kaki 5, tidak boleh bawa makanan luar. Amanai, ini adalah hotel termewah di kota Awan, Hotel Yunduan. Kau kira ini pasar? Direktur Mo, jangan lupa kejadian semalam. Kau? Ya Shuyang, kau di sini sendiri, mempermalukan diri tidak apa-apa. Tapi seret kami, Direktur Xie. Johong, kau bicara sedikit saja? Shuyang, memang di sini tidak boleh bawa makanan luar. Atau kau simpan barang-barang ini di meja layanan. Baik. Tahan dia. Direktur Mo, kau mau apa? Segera beritahu manajer lobby. Katakan ada yang langgar aturan, menyusup tender. Direktur Xie, jika orang Hotel Yunduan menganggap dia datang untuk membuat onar, maka kualifikasi tender kita bisa dibatalkan juga. Manajer Zhang, kau datang tepat waktu. Manajer Zhang, kau datang tepat waktu. Seseorang melanggar aturan hotel. Online hendak mengacaukan tender. Bukankah ini yang dikatakan CEO tentang tamu VIP itu?
Dia secara khusus berpesan padaku untuk menjamu dengan baik hari ini. Manajer Zhang, maaf, ini kesalahan kami. Harap dimaafkan. Maaf ya, telah merepotkan. Tuannya, halo, saya dari Hotel Cloud, manajer lobby. Selamat datang. Apa kau salah orang? Aduh, lupa pesan Direktur Jen untuk tidak mempublikasikan identitas tuannya. Tuannya, maaf sekali. Maafkan kecerobohan saya. Menurut pedoman layanan Hotel Cloud, setiap tamu VIP berhak mendapatkan layanan terbaik. Saya sering ke Hotel Cloud, tapi belum pernah melihat layanan seistimewa ini. Manajer Zhang, apa kau yakin ingin berpihak pada kakek tua ini? Tuan Mo, saya sarankan kau mendengarkan. Jangan macam-macam dengan orang yang tidak seharusnya. Jika tidak, akibatnya tak bisa kau tanggung. Tuan Ye, ini kartu nama saya. Jika ada perlu, hubungi saya kapan saja. Nona, kalau kau berkata begitu, aku memang punya urusan yang ingin merepotkanmu. Kalau kamu bilang begitu, sebenarnya aku ada sesuatu yang mau merepotkanmu. Silakan katakan. Bakpauku agak dingin, tolong panaskan. Ye Shuyang, bisakah kamu jangan mempermalukan di sini? Mana mungkin Hotel Cloud akan memanaskan bakpaumu? Minta Hotel Cloud memanaskan bakpaumu? Menurutku kaulah yang seperti orang kampungan. Tuan Ye, dengan senang hati melayani Anda. Terima kasih. Apa salahnya memanaskan bakpao? Mereka tidak bilang apa-apa. Kalian berdualah yang banyak bicara. Tidak ada habisnya. Jangan sombong dulu. Aku bilang, selama aku ada, proyek pembongkaran pabrik tua itu tidak akan kamu dapatkan. Ayo kita pergi. Hei. Direktur Jin, Tuan Ye sudah sampai. Apa? Bantu saya jaga Tuan Ye. Saya segera tiba. Jalan. Direktur Xie, biar saya bantu. Direktur Xie, dia benar-benar merusak citra perusahaan kan? Jangan pedulikan itu. Direktur Xie, dia... Pria baik hati sepertinya. Siapa bilang tidak mempesona? Hei, ternyata benar Shuyang. Tamin. Ya Shuyang, beraninya kau memanggil nama direktur pabrik? Bagus, Damin. Sudah jadi direktur pabrik. Hihi, saat kau baru masuk pabrik dulu, aku sudah merasa kau anak muda yang hebat. Bagus, Damin. Kau sudah jadi direktur pabrik? Hehe. Saat kau baru masuk pabrik, aku sudah merasa kau akan sukses. Ya Shuyang, statusmu sekarang sangat berbeda dengan Direktur Chen. Jaga sikap dan perilakumu, jangan melewati batas. Shuyang, setelah kau dipecat dari pabrik, hidupmu pasti sangat sulit. Jika ada kesulitan, bilang saja padaku. Sebagai direktur pabrik kimia lama, aku pasti tidak akan tinggal diam. Biasa saja. Hidupku baik-baik saja. Siapa yang tidak tahu kau sekarang jadi petugas kebersihan? Gajinya kurang dari 3.000 sebulan. Bahkan untuk menghidupi dirimu sendiri saja sulit. Kalau tidak, kau tidak akan datang kerja paruh waktu di sini. Biasa saja. Pengeluaranku biasanya sedikit. Hei, Shumei. Kalian berdua ini kenapa? Yes, Shuyang. Shumei, apakah kau berhak memanggilnya? Yes, Shuyang. Shumei, berani-beraninya kau memanggil namanya? Sayang, tenangkan dirimu dulu. Meskipun aku adalah cinta pertama Ye Shuyang, tapi saat itu, aku merasa karakternya terlalu lemah. Sama sekali bukan tipe yang kusuka. Sekarang mustahil aku tertarik padanya. Kaulah satu-satunya yang aku pedulikan. Perempuan tua ini ternyata adalah cinta pertama Ye Shuyang. Siapa orang ini? Berani-beraninya berebut perempuan dengan Direktur Chen? Hanya sedang bekerja rendahan di hotel. Berani-beraninya mengincar perempuan Direktur Chen? Lihat saja dirimu sendiri. Benar-benar tidak tahu diri. Ya, betul, itu benar. Direktur Xie, Ye Shuyang benar-benar tidak bisa diandalkan. Diam. Shuyang bukan orang seperti itu. Yes, Shuyang. Kau masih mengira kau adalah model pekerja di masa lalu?
Shumei sekarang adalah wanitaku. Zaman sudah berubah. Jangan bermimpi di sini. Kau bercerminlah dulu. Lihat bagaimana dirimu. Li Shumei, cepat diam. Dulu kau yang terus mengejarku. Aku tidak pernah setuju denganmu. Aku Yesu yang seumur hidup ini. Hanya ada satu perempuan di hatiku. Sudahlah, Yesu Yang. Aku tahu betul apa yang kau pikirkan. Jangan mengincarku lagi. Kita berdua tidak mungkin. Lebih baik kau segera hilangkan harapan itu. Shuyang, kalian kenal? Kau siapa? Aku adalah pacar Shuyang. Hello. Siapa kamu? Dari perusahaan mana? Aku adalah Presiden Direktur Grup Xingyue, Xie Qingyue. Bagaimana bisa Yesu yang bersama dengan presidensi dari grup Xingyue? Presidensi, apa yang kau lakukan? Aku tidak akan mengganggu kalian berdua yang sedang pacaran. Sayang, rapat tender akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Orang seperti Yesu Yang bisa menarik perhatian presiden wanita? Sialan. Jangan marah, hanya grup Xingyue yang kecil. Hari ini di sini dia harus memohon padaku. Benar, kita lihat saja. Presidensi, terima kasih sudah membantuku tadi. Sama-sama, itu hal kecil. Omong-omong Shuyang, apakah kau kenal Direktur Pabrik Cendamin? Yang tadi itu dia. Saat dia baru masuk ke pabrik kimia tua, aku pernah membimbingnya. Presidensi. Sejatinya langkahmu ini salah. Aku benar-benar mengira Yesuyang dan Direktur Pabrik memiliki hubungan dekat dan bisa bicara. Tak disangka mereka berdua adalah rival cinta. Apa? Ada hal seperti itu? Sudahlah. Mungkin ini adalah yang terbaik. Wah, Xie Qingyue, ternyata benar kau. Berutang 1 miliar pada ayahku, berani datang ke tempat seperti ini? Hari ini saya datang untuk tender. Ayahmu bilang 10 miliar itu, dia tidak terburu-buru. Xie Qingyue, kau menipu ayahku 10 miliar. Bagaimana kau punya muka untuk ikut tender di tempat seperti ini? Sungguh tidak tahu malu. Tuan, makanan bisa sembarangan dimakan, tapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Tidak. Dari mana datangnya kakek itu? Ikut campur urusanku. Cepat pergi dari sini. Tuan Zhu Yesuyang ini adalah pacar dari Direktur Xie. Kau telah menyinggung perasaannya. Hati-hati Direktur Xie akan melawanmu. Benar juga. Tadi kami hanya mengatakan beberapa patah kata tentang Yesu Yang. Direktur Xie hampir memakan kami. Direktur Xie, menurutku kau benar-benar lapar. Kakek ini pun kau mau makan? Zhu Jiaxuan, bersihkan mulutmu sedikit. Baik, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan kakek ini yang tidak jelas itu. Tapi, jika hari ini kau tidak bisa mengembalikan uang, hari ini, pintu ini jangan kau harap bisa keluar. Tuan Zhou, ayahmu dan Direktur Xie sudah mencapai kesepakatan. Hubungan utang antara mereka sudah dihapuskan. Omong kosong. Panggil orang yang penuh kebohongan ini. Patahkan kedua kakinya. Semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Ayah, tepat waktu, Xie Qingyue ini bersama dengan orang tua ini ingin mengingkari hutang. Pak Zhou, saya bisa bersaksi untuk putra Anda. Yesuyang tadi memang berkata bahwa tagihan Anda dengan grup Xingyue dihapuskan. Ya, Pak Zhou. Yesu Yang ini tidak baik hati. Saya sarankan Anda segera patahkan kakinya dan usir dia keluar. Ayah, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukulku? Cepat berlutut dan minta maaf kepada tuannya. Ayah, kau bercanda? Ayah, kau bercanda? Menyuruhku berlutut di depannya? Pak Zhou, apakah Anda salah orang? Yesuyang ini adalah seorang pekerja di pabrik kami yang dipecat. Ya, Pak Zhou. Yesu Yang ini hanyalah seorang petugas kebersihan. Kau tidak perlu. Diam. Kalian juga cepat berlutut, minta maaf kepada tuannya. Hari ini jika tidak mendapatkan maaf dari tuannya, aku akan mematahkan kaki kalian. Ayah, pahamilah, kamilah krediturnya. Sudah kubilang, uang itu sudah kuputuskan tidak akan kuterima. Cepat berlutut dan minta maaf. Berlutut. Mereka masih anak-anak. Tuannya, Anda benar-benar berhati mulia. Shuming,
Saya sungguh kagum. Anak durhaka cepat minta maaf. Mal. Cepat pergi. Tuan Ye, sungguh maaf. Ini semua karena aku gagal mendidik anak. Tidak apa-apa. Dia masih anak-anak. Aku sama sekali tidak memikirkannya. Syukurlah, syukurlah. Chu Shiming, kau benar-benar berpandangan pendek? Tuanmu, apa maksud Anda dengan ucapan itu? Anda tidak benar-benar berpikir. Dia adalah orang besar, kan? Anda benar-benar bodoh. Meli persamaan mesin pos telah dirusak dan Anda tidak mengetahuinya. Lihatlah baik-baik. Di mana letak masalahnya? Apa yang salah dengan mesin pos ini? Ini adalah kartu VIP pusat perbelanjaan biasa. Ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa menjadi kartu hitam tertinggi? Ini pasti palsu ya? Penipu! Ternyata begini. Mesin pos grup Anda telah dirusak oleh grup Sinyue. Benar-benar bodoh sekali. Kau bahkan tidak menyadari ini. Kartu apapun, dia begitu dimasukkan akan menampilkan kartu hitam tertinggi yang diproduksi oleh 4 keluarga besar di Shanghai. Chu Shiming, kau lupa bawa otak saat keluar ya? Xie King Yue, kau sangat berani, ya, tega menipuku. Kukira juga. Presiden Zhou begitu memberinya muka, ternyata Ye Shuyang yang menipu Presiden Zhou. Aku kira seberapa hebat dirimu, Ye Shuyang. Ci! Berani menipuku. Zhou Shuming, orang, tangkap 2 orang ini untukku. Orang-orang, tangkap mereka berdua. Pak Zhou, apa yang kau lakukan? Kau masih punya muka bertanya apa yang kulakukan. Pak Zhou, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Hadapkan padaku saja. Bukan, aku yang menipumu. Lepaskan dia. Benar-benar sepasang kekasih? Tidak kusangka, Direktur Xie dari grup Sinyue sampai bisa melakukan hal yang begitu kotor. Demi mempertahankan grup Sinyue, kau benar-benar sampai mengabaikan etika bisnis yang paling dasar. Mo Jinfeng, apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa yang kau lakukan? Bukankah cinta kalian sekuat baja? Bagaimana kalau begini? Kau patahkan kedua kakimu, dia patahkan kedua lengannya, dia menggendongmu. Kau memberinya petunjuk, jadilah sepasang itik lumpuh yang cocok. Bukankah itu sempurna? Keji? Orang-orang, pukul mereka habis-habisan. Siapa berani? Kurang ajar. Di mata kalian, masih adakah grup Wenshi? Di mata kalian, apakah masih ada grup Wenshi? Pak Jin, kebetulan Anda datang. Orang-orang dari grup Sinyue sedang membuat keributan di tender Anda. Berhenti sekarang juga. Ini tender grup Wenshi. Tidak boleh ada kerusuhan. Pak Jin benar. Tender lebih penting. Pak Xie, Anda tidak apa-apa? Shuyang, apakah kau kenal Pak Jin? Anda bercanda? Mana mungkin aku kenal orang besar seperti Pak Jin? Pak Xi, kau terlalu menilai tinggi Ye Shuyang, kan? Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir di tender ini. Tapi aku punya kabar penting yang akan diumumkan. Tender ini dibatalkan. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Pak Jin, bisakah memberitahu alasannya? Proyek pembongkaran pabrik tua, mitra kerjanya sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Siapa? Semuanya, izinkan saya menjelaskan kepada kalian semua. Perusahaan Jinfeng kami kemarin telah menyerahkan dokumen tender kepada Pak Jin dan mendapatkan persetujuan dari Pak Jin. Setelah evaluasi profesional Pak Jin, proyek renovasi pabrik tua akan sepenuhnya dikembangkan oleh perusahaan kami. Selamat Pak Mo. Bisa bekerja sama dengan grup Wenshi. Perusahaan Jinfeng ke depannya pasti akan terbang tinggi dan melesat ke angkasa. Selamat Pak Mo. Semoga kerjasama kita berjalan lancar. Tentu
Ya bagaimanapun, yang mengikuti takdir akan mudah, yang melawan takdir akan susah. Nona Mo, rencana tender Anda bisa mendapatkan perhatian Direktur Jin, pasti ada sesuatu yang istimewa. Bisakah Anda mengeluarkannya agar kami bisa belajar? Ayo. Xie Zong, ini kenapa sama persis dengan rencana perusahaan kita? Apa yang sebenarnya terjadi? Xie Yue, kejutan, tidak terduga. Ya Xing Yue, grup Xin Yue, Anda hampir bangkrut. Itu bukan hanya kemampuan Anda loh. Sudah kuduga, setiap kali perusahaan menyusun rencana, grup Jin Feng selalu bisa meluncurkannya lebih dulu. Ternyata kalian yang bermain curang. Asisten Zhao, Xie Zong memperlakukan kita seperti keluarga sendiri. Kau melakukan ini, itu tidak tahu berterima kasih, kan? Sudahlah, Shuyang. Aku buta, salah percaya orang. Xie Zong, di dunia bisnis ini, mana ada keluarga? Anda Sheng Feng Dreamway yang kuat memangsa yang lemah? Bukan begitu? Cukup. Sekarang bicara apapun sudah terlambat. Tanpa rencana grup Wenxi dan utang besar 10 miliar, Xing Yue, kau benar-benar selesai. Sudah selesai bicara? Sekarang, saya umumkan pemenang tender adalah Shuyang, ayo kita pergi. Baik. Yang mendapatkan proyek dari grup Wenxi, pemenang untuk pabrik kimia lama adalah Xin Yue Group. Ya, Shuyang. Apa? Ini? Pak Jin, Anda benar-benar bisa bercanda. Yesu yang hanyalah seorang petugas kebersihan. Iya, Pak Jin. Proyek ini untuk siapapun. Fiona boleh diberikan kepada Yesu Yang. Shuyang, apa yang kau lakukan? Pak Jin, saya hanyalah seorang petugas kebersihan biasa. Saya kurang paham apa yang Bapak katakan tadi. Bisakah Bapak mengulanginya? Bahkan tidak bisa mengerti ucapan. Berani minta Pak Jin mengulanginya lagi? Kau benar-benar berani sekali. Pak Jin adalah tokoh besar dalam dunia bisnis Yuncheng. Jika engkau berani menyinggung perasaannya, itu berarti kau menyatakan perang terhadap seluruh dunia bisnis Yuncheng. Jika kau tidak ingin mati, cepatlah berlutut dan minta maaf. Benar. Berlutut dan minta maaf. Berlutut. Diam semua. Telah berhasil membuat marah Presdir Jin. Kamu celaka. Maaf, Presdir Jin. Saya mewakilinya meminta maaf kepada Anda. Xie Yue, kamu pikir dengan minta maaf bisa menyelamatkannya? Xie Yue, saya dan Presdir Jin baik sebelik hubungan. Atau kamu memohon padaku? Mimpi saja. Presdir mau, karena Yesus yang mencari mati, maka kau penuhi keinginannya. Ayo, ikat kedua orang ini dan bawa mereka untukku. Siapa yang berani? Tuannya, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud menghina perusahaan Anda. Pemenang tender kali ini memang grup Xin Yue. Ini adalah proposal proyek pembongkaran kali ini. Silakan lihat. Presdir Jin, lelucon Anda agak keterlaluan. Apa aku terlihat seperti bercanda? Tapi Presdir Jin, grup Xin Yue hampir bangkrut. Kau malah memberikan rencana itu pada mereka. Proyek adalah milik grup Wenxi. Aku berikan pada siapapun yang kuinginkan. Perlu menjelaskan kepada orang luar sepertimu? Tuan Ye, saya yakin Anda pasti bisa menyelesaikan proyek relokasi ini dengan baik. Semoga kerjasama kita sukses. Terima kasih. Kerjasama yang menyenangkan. Shuyang, apa yang baru saja kulakukan? Adalah ujian untuk hubungan kita. Kau tidak akan memasukkannya ke dalam hati, kan? Li Shumei. Lepaskan. Li Shumei, aku katakan sekali lagi padamu. Dulu aku tidak menyukaimu. Sekarang, lebih tidak menyukaimu. Jangan dong, Shuyang. Xie Zong, ayo pergi. Tuan Ye, saya akan atur antar untuk Anda. Tidak perlu, tidak perlu. Kami akan pergi sendiri. Saya antar Anda lewat sini. Tuan Ye, bakpao dan bubur Anda sudah saya panaskan. Terima kasih ya. Siapa bilang tidak boleh makan bakpao di sini?
Ayo pergi. Aduh, tuanmu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana aku tahu? Hei, kalian bilang, apakah Tuan Jin akan sama seperti Tuan Zhou setelah mengira Ye Shuyang sebagai orang besar? Oh, mungkin Hei, Tuan Jin datang. Tuan Jin, apakah ada kesalahpahaman di sini? Ye Shuyang, dia hanyalah seorang pembersih. Tuan Jin, aku bisa membuktikannya. Ye Shuyang di pabrik kimia lama kami. Setelah dipecat, dia selalu bekerja sebagai pembersih. benar, Tuan Jin. Bagaimana Anda bisa memberikan proyek kepada seorang orang kampung yang tidak tahu apa-apa? Sekelompok orang buta. Aku kembali untuk memberitahu kalian. Perusahaan Wenxi menghentikan semua kerjasama dengan kalian. Hai, Tuan Jin. Ye Shuyang hanyalah seorang pembersih. Apakah dia mengatakan sesuatu kepada Anda? Jangan sampai Anda tertipu oleh orang lain. Hei, tidak bisa, Tuan Jin. Pertimbangkan lagi. Jangan putuskan grup kami dengan kerjasama Anda. Aduh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudahlah, jangan goyang-goyang. Duduklah dan minum seteguk Romane Conti usia 30 tahun. Manager Mo, Manager Zhou, Wenxi Group memutuskan swear hubungan dengan kita, menyebabkan saham kedua perusahaan anjlok. Aku tahu. Sudah kukatakan Ye Shuyang tidak boleh diganggu. Manajer Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aduh, Manajer Mo. Ini sudah genting. Jangan bertele-tele lagi. Kita hampir mengumumkan kebangkrutan. Jangan terburu-buru. Manager Joy, Manajer Mo, maksud dari kata-kata Anda adalah Anda punya solusi lain. Xie Qingyue mengira dia mendapatkan proyek pembongkaran pabrik kimia lama. Bisa mengalahkan manajer Mo kita. Itu benar-benar angan-angan. Apa maksudnya? Lainnya sudah memeriksanya. Wenxi Group hanya memberikan proyek Xingyue, tidak memberi sepeser pun. Aduh, tetapi Xie Qingyue mendapat proyek itu, dia bisa mengajukan pinjaman dengan proposal proyek. Direktur Zhou, Anda belum tahu ini. Kepala Departemen Kredit Bank Daxia adalah sepupu Direktur Mo kami. Tenang saja, tidak ada yang akan memberi pinjaman pada Xie Qingyue. Benarkah? Tentu saja. Bahkan jika Xie Qingyue mendapatkan proyek itu, apa gunanya? Tanpa dukungan dana, itu hanya akan mempercepat kebangkrutan Xingyue. Semut mencoba mengguncang pohon. Tidak tahu kemampuan sendiri. Kau memang yang terbaik, Direktur Mo. Dengan begitu, Xie Qingyue seumur hidupnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tenang saja, Direktur Zhou. Grup Xingyue cepat atau lambat akan menjadi milik Anda, Direktur Zhou. Masuk. Terima kasih. Halo, Tidak baik. Pinjaman bank bermasalah. apa masalah pinjaman bank? Baik, saya mengerti. Direktur Shi, hari pembayaran ganti rugi relokasi akan segera tiba. Jika pinjaman bank bermasalah, saya khawatir karyawan pabrik kimia itu akan berdemo di pabrik. Tidak bisa. Saya akan pergi ke Bank Daxia sekarang. Saya juga ikut. Nona Ye, sungguh tamu kehormatan. Ini teh Longjing sebelum hujan yang baru diseduh. Silakan coba. Panggil saja Nona Ye. Ya, Nona Ye, kunjungan Anda membuat kantor kecil ini bersinar. Ada perintah, Nona Ye. Jika Anda berkata, saya Huang akan melakukan apapun. Berkat bantuan Anda waktu itu, membantu saya menyembunyikan saldo rekening ayahku, sehingga identitas aslinya tidak terungkap. Dilakukan dengan sangat rapi. Kali ini saya datang adalah untuk berterima kasih karena Anda menjaga ketenangannya. Nona Ye, Anda terlalu sopan. Bapak Anda adalah nasabah utama bank kami.
Rahasia beliau lebih berat dari Gunung Tai. Melakukan ini adalah kewajiban kami. Nona Ye, silakan minum teh. Kalau dingin, jadi sepat. Hey, berhenti. Kami di konter sudah berhenti melayani transaksi. Jika ingin melakukan transaksi, silakan ke ATM terdekat. Masa sih? Ini kan belum jam tutup. Halo, saya Shaking Yue dari grup Xinyue. Kami ingin bertemu dengan manajer bagian kredit, Manager Tong. Xie Yue, sepertinya manajer sudah berpesan tentang kata-kata saya. Apa kalian tidak mengerti? Kami sudah tutup. Ini kan belum waktunya tutup. Masih ada 20 menit lagi. Begini, Direktur Xie kami. Memang ada urusan penting untuk bertemu manajer Tang kalian. Tolong beri kelonggaran. Manajer Tang kami setiap hari sibuk mengurus banyak hal, sampai tidak sempat istirahat. Bukan orang seperti kalian yang bisa seenaknya bertemu. Bukan, Nona. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kenapa kalau aku bicara seperti ini? Satpam, usir kedua pengacau ini. Mau apa kalian? Nona, apa kau bisa bicara? Ini hanya karena zaman sekarang sudah beradab. 10 tahun yang lalu, aku pasti akan menggantikan ayahmu untuk mendidikmu. Kau, sudahlah, jangan membual. Satpam, jaga kedua orang ini. Jangan biarkan satu pun masuk. Hei kau! Direktur Xie, jangan khawatir. Kalau tidak bisa, kita pikirkan cara lain. Shuyang, masalah pinjaman bank ini jika tidak bisa diselesaikan, bagaimana aku harus menghadapi para karyawan grup Xinyue? Direktur Xie, jangan sedih. Aku akan membelikanmu tisu. Kenapa dia begitu mirip dengan seseorang yang kuingat? Wah. Bukankah ini Direktur Xie dari grup Xinyue? Ada apa? Sendirian meneteskan air mata? Apa yang kau lakukan? Biar kau sadar akan kenyataan. Melawan kami. Inilah akibatnya. Ternyata pinjaman bank itu ulah kalian. Benar, sayang. Tebakanmu benar, sayangnya. Ding kau tahu terlambat. Kalian benar-benar keji. Shaking Yue, jangan kau anggap dirimu begitu mulia. Bukankah kau juga ingin bekerja sama dengan Wenxi Group untuk menghancurkan kami? Sayangnya, Wenxi Group memutuskan kerjasama dengan kami. Tapi kemudian presidenmu dari bank mendapat pinjaman besar. Langkahmu ini sia-sia belaka. Dengan pinjaman ini, kedua perusahaan kami bisa dengan mudah membalikan keadaan. Sedangkan kau tanpa pinjaman ini, proyek sebaik apapun harus terhenti. Akhirnya hanya bisa melihat perusahaanmu bangkrut. Wajah secantik ini hancur bersama perusahaan. Sangat disayangkan. Aku beri kau kesempatan terakhir. Asal kau setuju menjadi wanitaku, kekacauanmu dengan satu kataku bisa kubereskan. Mimpilah. Berani kau. Kemari, bawa wanita jalang tak tahu malu ini. Ikat dia. Bos, beri saya satu bungkus tisu. 2 yuan. Debit. Sampai harus pakai kartu untuk satu bungkus tisu? Maaf, saya tidak bawa uang tunai. Sudah dengar di lobi bank tadi, banyak orang berkumpul. Sepertinya mereka menyusahkan seorang wanita. Katanya itu Direktur Xie dari grup Xinyue. Menindas orang di siang bolong begini. Hei, kartumu. Berani kau. Ayo, tangkap wanita jalang yang tidak tahu malu ini dan ikat dia. Coba siapa yang berani? Shuyang. Ya Suyang, lagi-lagi kau. Kau tukang bersih-bersih ini benar-benar tidak bisa hilang ya. Ye Shuyang, kalau tahu diri cepat pergi. Jangan bikin malu di sini. Cao Hong, apa kau masih manusia? Direktur Xie memperlakukanmu seperti saudara kandung.
Dan kau perlakukan dia seperti ini? Saudara kandung? Berapa nilainya? Kamu banyak omong kosong. Kalian hanya ingin uang. Aku akan membayarnya. Dia bilang dia akan membayar. Kau bayar pakai apa? Kecuali kau keluarkan proyeknya sekarang, mungkin kami akan memberimu tenggang waktu beberapa hari. Qing Yue, jangan salah paham. Kami tidak bermaksud merebut proyekmu. Hanya ingin bekerja sama. Lewat kau punya proyek, kami punya uang. Kita bersama, bukankah itu pasangan sempurna? bagus sekali pasangan sempurna. Direktur Xie, jangan percaya omong kosongnya. Hanya beberapa preman kecil ini juga pantas pamer kekuasaan di sini? Aku bilang pada kalian, hari ini siapa yang berani menyentuh Direktur Xie? On that priest Hanno without me, we're steady God. Ku buat kepalamu hancur. Masih bengong? Hajar dia. Semua berhenti. Berhenti semuanya. Ayah, Shichen, kenapa kamu di sini? aku Juga. Kau pikir di sini tempat untuk bernostalgia? lagi kamu. Tampaknya pelajaran sebelumnya belum membuatmu belajar. Seorang gadis kecil berani menggerta di sini? Hari sini ya tempaan 4 keluarga besar Shanghai yang mendukungmu. Menurutmu, kau bisa macam-macam kemana? Sebentar lagi aku akan menahan mereka. Bawalah Shichen pergi cepat. Shuyang, kalian pergi dulu. Mereka menginginkanku. Mereka tidak berani berbuat apa-apa padaku. Ayah, waktu kecil kau selalu melindungiku di belakangmu. Hari ini giliranku berdiri di depanmu. Orang-orang ini membuat onar di depan matamu. Menurutmu bagaimana harus menangani mereka? Giliran Fandia orang sekarang. Tangkap mereka semua. Halo bagian keamanan. Sekarang juga semua orang yang bisa bernapas suruh datang ke sini. Kalian semua buta. Perhatikan baik-baik. Ini adalah Direktur Mo. Sepupunya adalah Tang Xiaohua. Pernah dengar Tang Xiaohua? Di daerah ini, menghentakkan kaki saja bisa mengguncang 3 kali. Saya lihat kalian hari ini, siapa yang berani menyentuh sehelai rambut Direktur Mo? Percaya atau tidak, besok kalian semua akan dipecat, bahkan tidak bisa minum angin barat laut. Tang Xiaohua? Kenapa sekarang baru takut? Tadi bukannya sombong? Ku beritahu kalian, jangan katakan kalian satpam kecil. Bahkan Direktur Huang ada di sini, juga harus memberi saya muka. Dasar kurang ajar. Apa yang kau tunggu? Tangkap semua pengawal mereka. Kalian sangat berani menyentuh anak buahku. Aku lihat kalian tidak mau bekerja di bank lagi. Kak, cepat turun. Bank kalian, satpam yang tidak tahu diri ini, berani menyentuh anak buahku di lobi. Cepat turun, pecat mereka semua. Sekarang juga. Manager Tang, sudah berapa jam tidak bertemu? Apa kau tidak merindukanku? Kau ingin aku merindukanmu di mana? Kasar setan. Kau hanya tahu menggodaku. Apa kau merindukan aku di sini? Halo adik, kau telepon aku saat begini. Ada perintah apa? Apa katamu? Mereka berani menyentuhmu? Berani menyentuh orang Tang Xiaohua? Sudah bosan hidup? Aku akan turun dan membalikkan lapak mereka sekarang. Sungguh menjengkelkan. Aku turun untuk mengurus sesuatu sekarang. Manager Tang, tunggu aku. Aku ikut denganmu. Shuyang, cepat pergi. Aku yang tangani di sini. Tidak, kita pergi bersama. Pergi? Hari ini tak ada yang bisa pergi. Kakak, merekalah yang menganiayaku. Orang rendahan ini tidak hanya memukulku, tapi juga menyuruh satpam memukuli orangku. Manajer Tang datang. Kalian akan mati. Sekarang baru tahu. Kalau sudah kena batunya kan, biarkan kalian lihat apa akibatnya berani main tangan dengan kami. Manager Tang,
Tadi kedua orang ini yang ingin menemui Anda. Pria tua ini tadi mau meraba aku. Jangan asal menuduh di sini. Nona ini, makanan bisa sembarangan dimakan, tapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Manager Tang, coba dengar. Wanita murahan ini bilang aku nona pemandu. Kau yang nona pemandu. Keluargamu semua jadi pelacur. Berani menghina wanitaku? Yang hari ini jika tidak menghajar kalian, namaku Tang akan kubalik tulis. Orang-orang kurang ajar ini, ikat mereka. Buat mereka merasakan betapa sakitnya tulang remuk. Hei, masih bengong? Ada apa di telinga kalian? Tidak dengar perkataanku? Siapa yang berani bergerak? Kukatakan ya Suyang, kalau kau pintar, diamlah. Manager Tang, jangan buang waktu dengan mereka. Cepat panggil orangmu, tangkap semua orang kurang ajar ini, dan ikat mereka. Beri mereka pelajaran. Atas dasar apa menangkap orang? Kami tidak melanggar hukum. Apa Bank Daxia bisa seenaknya merenggut nyawa? Atas dasar apa? Kakakku adalah manajer kredit Bank Daxia. Seluruh bisnis pinjaman Yunceng ada di tangannya. Jangan bilang kalian beberapa orang ditangkap dan dias beberapa hari saja. Bahkan jika kalian dibunuh satu persatu, juga gak ada yang berani protes. Xie King Yue, kukatakan apa kau bodoh? Demi seorang petugas kebersihan, kau melawan bosmu? Ini pasti keputusan terburuk dalam hidupmu, tanpa terkecuali. Kecuali pecat orang tua itu sekarang juga. Lalu di depan kami, tampar dia beberapa kali, dan dengan patuh menjadi budak bagi Pak Mo, rela menjadi mainannya. 10 miliar yang kau hutang padaku. Mungkin aku bisa pertimbangkan memberimu diskon 20%. Bagaimana? Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jangan tidak tahu diri. Mimpi kalian? Aku, Xie King Yue, meskipun bangkrut dan mengemis di jalan, aku tidak akan pernah mengkhianati Shuyang. Lupakan saja. Orang yang tidak tahu malu. Kak, jangan buang waktu dengan mereka. Langsung bertindak. Aku tidak ingin sedetik pun melihat sepasang bajingan ini. Aku sebagai kepala bagian kredit Bank Daxia memerintahkan kalian segera bertindak. Semua hal aku tanggung sendiri. Tang Xiaohua, kau benar-benar sombong dengan wewenangmu. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai raja kecil di bank. Kau anggap dirimu sebagai kaisar kecil di bank. Berani sekali. Dan kau ini apa? Berani tidak hormat pada manajer Tang kami. Pergi. Kau tak punya hak bicara. Manajer Tang, kenapa Anda memukul saya? Apa aku salah bicara? Direktur Mo, katakanlah sesuatu. Ini semua karena dirimu sendiri. Kakakku di sini, apa urusanmu? Dan kalian berdua pria dan wanita jalang. Oh, jangan kira karena kau kenal seseorang di Bank Daxia, entah dari sudut mana, lari keluar orang kecil bisa mengubah segalanya. Benar-benar konyol sekali. Ku katakan padamu kakakku adalah orang nomor 2 di Bank Daxia. Kedudukannya hanya di bawah Direktur Huang. Lalu bagaimana kau yakin dia bukan Direktur Huang dari Bank Daxia? Sungguh konyol. Apa status Direktur Huang? Apa dia akan mendengarkan perintah kalian yang tidak pantas dan konyol itu? Benar-benar sama dengan ayahmu yang tidak berguna. Bodoh seperti cetakan yang sama. Pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bagaimana seorang ayah yang bodoh bisa melahirkan anak perempuan yang pintar? Diam! Kau menghinaku, aku bisa tidak peduli. Tetapi jika kau berani menghina anakku, aku pasti tidak akan tinggal diam. Dasar kamu hewan tua. Berani-beraninya kau memukulku. Orang, apa yang kalian tunggu? Hari ini aku akan membunuhnya. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar mengira. Cepat diam. Siapa lagi yang memukulku? Tang, Manager Tang. Direktur Huang. Oh, saya sungguh tidak tahu Anda akan datang hari ini. Direktur Huang, saya benar-benar tidak tahu Anda akan datang hari ini. Apa Direktur Huang? Tuan Ya memberi Anda masalah. Sungguh minta maaf. Tidak. Direktur Huang, Anda terlalu sopan. Direktur Huang, Anda begitu sopan padanya?
Apakah karena sampah ini ada kesalahpahaman? Ya. Direktur Huang, Anda pasti memiliki kesalahpahaman tentang dia. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan biasa di grup Xinyu. Dia tidak ada yang istimewa. Saya jamin itu. Dahulu dia masuk grup Xinyu, saya yang merekrutnya. Direktur Huang, Anda harus menyelidiki dengan jelas. Direktur Huang, Anda tidak tahu, grup Xinyu mereka sudah lama tidak bisa bertahan. Rantai modal putus, sekarang hanya cangkang kosong, tinggal selangkah lagi menuju kebangkrutan. Sekarang demi menipu pinjaman, hal-hal yang tidak berbatas bisa mereka lakukan. Asal bisa mendapatkan pinjaman, mereka berani menerjang api dan air. Di balik layar, entah berapa banyak tipu daya yang mereka sembunyikan. Ini fitnah keji. Grup Xinyu kami jujur dan lurus. Sejak berdiri hingga sekarang, kami tidak pernah menipu siapapun. Apalagi melakukan penipuan. Apa maksud kalian? Harus menjelekkan kami? Untuk perusahaan kami, memang benar kekurangan uang, tapi kami tidak pernah melakukan penipuan dan penggelapan, hal-hal yang melanggar hati nurani. Sepanjang waktu hanya berbohong. Kalian berutang 10 miliar kepada Presiden Zhou. Bagaimana kalian akan menjelaskannya? Direktur Huang, saya jamin, orang-orang ini pasti bukan orang baik. Tingkat kejijikan mereka di luar imajinasimu. Kamu harus menyelidikinya dengan seksama. Oh, jangan sampai tertipu oleh mereka. Benar, Direktur Huang. Jika mereka tidak berhasil menipu pinjaman perusahaan Anda, mereka pasti tidak akan menyerah. Saya sarankan segera kirim mereka ke kantor polisi. Sekelompok bodoh yang tidak tahu apa-apa. Buta mata kalian. Tuan Ye adalah VIP Black Gold Premier Bank Daxia kami. Simpanan lebih dari 100 juta. Menipu pinjaman? Benar-benar konyol. Pernahkah kalian dengar miliarder mana yang menipu pinjaman? Sungguh hebat. Ternyata dia adalah pemilik dana utama Bank Daxia. Ku dengar Bank Daxia berkembang pesat beberapa tahun ini. Apa mungkin pemilik dana yang membantu kami dari belakang? Tidak kira pria tua ini. Ternyata adalah jutawan tersembunyi. Orang kaya benar-benar tidak menonjolkan diri. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin anak ini sekaya itu? Ini pasti palsu? Dia hanyalah penipu, Direktur Huang. Apa Anda juga tertipu oleh kartu hitam utama, pesanan bersama 4 keluarga besar Shanghai? Itu? Benar, Direktur Huang. Kartu itu palsu. Saya bisa bersaksi. Saya sendiri ditipu oleh kartu itu. Kehilangan 1 miliar. Baiklah. Kalian berdua ini sungguh kurang ajar sekali. Bukan hanya berani memalsukan kartu hitam utama, buatan 4 keluarga besar Shanghai, tapi juga berani menyamar sebagai pemilik dana utama Bank Daxia untuk mendapatkan pinjaman. Ketahuilah, itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Jangan asal menuduh. Kami tidak memalsukan apapun, apalagi menyamar. Saya tidak memalsukan kartu apapun. Kartu itu adalah kartu yang diberikan putriku untuk biaya hidupku. Masih tidak mau mengaku? Direktur Huang, saya sarankan kedua penipu ini segera diserahkan kepada polisi. Saya setuju. Sekelompok bodoh yang tidak tahu apa-apa, bahkan tidak tahu orang seperti apa yang telah mereka sakiti. Berarti ini akan kutunjukkan jati diri Tuan Ye yang sebenarnya. Hah? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, puluh jutaan, ratus jutaan, miliaran. Ada apa ini sebenarnya? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Bukankah dia hanya seorang petugas kebersihan? Siapa sebenarnya yang telah kita sakiti? Ternyata mereka adalah VIP Black Gold tertinggi dari Bank Daxia. Aku sudah bilang dari dulu, Yesu yang ini tidak boleh diganggu. Tidak boleh. Kalian tetap tidak percaya. Sekarang kita semua celaka. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan Tuan Ye, terhadap orang-orang ini yang telah menghina Anda, bagaimana Anda ingin menanganinya? ini Direktur Huang,
Karena Anda bertanya kepada saya, maka saya akan terus terang. Mo Jinfeng dan kawan-kawan berusaha dengan segala cara, bagaimanapun juga, harus mengacaukan pinjaman Presiden Xi kami. Nah, tolong Direktur Huang, biarkan mereka juga merasakan rasanya diputus pinjamannya oleh bank. Kau adalah saya umumkan mulai hari ini semua bank Huaxia di Yincheng akan menghentikan semua pinjaman bank kalian dan meminta kalian dalam 2 hari melunasi semua sisa pinjaman. Jika terlambat, segera sita semua aset kalian serta perusahaan kalian. Apa? Aduh, Direktur Huang. Saya salah. Saya sungguh tahu salah. Kumohon jangan putus pinjaman kami. Asal pinjaman kami tidak diputus. Apapun yang kau suruh saya lakukan. Kau salah minta. Seharusnya minta kepada Tuan Ye. Tuan Ye? Oh tidak. Kakak Ye, saya tahu. Salah. Semua ini karena saya buta mata dan buta hati. Tidak tahu keberadaan orang besar sepertimu. Kau, orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Kumohon maafkan saya. Saya janji akan segera lenyap dari hadapanmu. Minggirlah. 1 miliar itu sama sekali bukan utang kami padamu. Kaulah yang bersama Zhao Hong dan yang lainnya menipu kami. Mengenai permintaan maafmu, kami tidak menerimanya. Dan kalian berdua... Kakak Ye, sebenarnya aku adalah mata-mata. Aku selama ini menyamar di sisi Mo Jinfeng hanya agar suatu hari nanti bisa membantu Direktur Xi. Sekarang tugasku sudah selesai. Akhirnya aku bisa secara terbuka kembali ke perusahaan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Pergilah ke tempat yang lebih sejuk. Pengkhianat. Masih punya muka. Tuan pelanggan emas tertinggi, kami tidak mengenali Gunung Tai. Tanpa sengaja menyinggung Anda, semoga Anda memaafkan kami. Kakak, sekarang apa gunanya memohon padanya? Kita kalah ya kalah. Kita bisa menerima kekalahan. Kakak, kau diamlah. Mohon maafkan kami. Sekelompok bodoh yang tidak tahu apa-apa. Xie King Yue. Tunggulah Teku. Selama aku masih hidup, kalian tidak akan bisa hidup tenang. Selama aku masih hidup, aku pasti tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Mo Jinfeng, menurutmu, apa kau masih bisa pergi dari sini? Ini, apa? Aduh. Akhirnya beres-beres dengan mereka. Kalian ini sedang jatuh cinta? Hei bocah, apa yang kau omongkan? Nona Ye, kau salah paham. Nona Ye, kau salah paham. Ayah, hubungan kalian sudah begitu baik? Sudahlah, jangan banyak tanya. Kenapa kau tiba-tiba pulang tanpa memberitahu ayah? Aku ingin memberi ayah kejutan. Jadi tidak kukatakan sebelumnya, langsung pulang. Dasar bocah, kau lelah? Biasa saja. Ayah, apa kau merasa kau tidak pantas? Maukah aku membantumu mencari tahu? Sudahlah. Jangan banyak tanya. Direktur Huang, bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi hari ini? Saya masih belum paham sampai sekarang. Itu tadi, VIP Black Gold tertinggi? Itu aku. Oh, Tuan Ye, begini. Sistem bank kami secara otomatis mendeteksi deposito atas nama Anda sudah melebihi 100 juta. With bank kami
secara otomatis meningkatkan Anda menjadi kartu hitam emas tertinggi. Bank Daxia, VIP. Apa? Apa? 100 juta? Ini... Shuyang, kamu punya uang sebanyak itu? Kenapa masih datang ke grup Xinyu? Jadi petugas kebersihan? Bukan? Direktur Huang, hentikan saja. Jangan bercanda dengan ayahku lagi. Ayahku mudah percaya. Bukan? Ini... Bukan. Ini... Sebenarnya apa yang terjadi? Tadi muncullah sesuatu tentang deposito 100 juta, lalu tiba-tiba ada kartu VIP. Bukan? Direktur Huang, Anda tidak bisa bercanda sungguhan dengan saya, kan? Hei, ayah, aku akan jujur padamu. Sebenarnya, saya dan Direktur Huang adalah teman. Lalu ditambah lagi, tindakan berani Anda di bank sebelumnya membuat Direktur Huang kagum. Jadi, dia setuju denganku untuk bermain sandiwara ini khusus denganmu. Bukan? Kupikir juga. Ternyata ini hanya sandiwara. Ya, benar. Memang begitu adanya. Tadi kami memang sudah mainkan sebuah drama. Jika tidak seperti ini, mana mungkin semudah ini. Menangkap Mo Jinfeng? Begitu. Bukan, saya bilang, saya hanyalah orang biasa. Bagaimana tiba-tiba menjadi VIP macam apa? VIP emas hitam tertinggi? Ya. VIP emas hitam tertinggi. Kedengarannya tak ada kaitannya denganku. Oh iya, Direktur Huang, saya ingin memohon satu hal lagi kepada Anda. Silakan. Begini. Direktur Xie kami mengambil proyek pembongkaran pabrik kimia tua yang sangat membutuhkan dana. Kami berdua datang hari ini untuk mengurus pinjaman ini. Yang Anda maksud adalah proyek pinjaman 2 miliar itu? Anda tenang saja, saya sudah menyetujuinya. 2 miliar? Disetujui? Jika Anda berdua merasa 2 miliar tidak cukup, maka 50 miliar saja. 5 miliar. Cukup. Terima kasih, Direktur Huang. Terima kasih. Direktur Huang, Anda benar-benar dermawan bagi grup Xinyu kami, dermawan besar. Direktur Huang, kalau begitu saya tidak mengganggu Anda lagi. Bukan. Nah, apakah kamu membawa uang? Gantikan ayah mengundang Direktur Huang makan, lagi pula Direktur Huang telah bermain peran panjang bersama kita, juga tidak mudah, cukup melelahkan. Baik ayah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian pacaran. Anak nakal, bagaimana kau malah bercanda tentang ayah? Pergi... Qing Yue, tadi gadis Shi Chen itu memberiku 2 tiket taman. Apakah kamu punya waktu besok? Ada. Tentu saja ada. Maaf Pak Shi, busnya mogok di tengah jalan, jadi saya agak terlambat. Aku membuat beberapa bakpao dan kacang, bisa untuk makan siang. Tidak apa-apa, aku juga baru sampai. Bagaimana kau tahu? Aku suka ini. Tadi aku lewat dan lihat banyak orang antri. Jadi... Kastanya ini benar-benar enak. Benar. Pemandangan taman ini terlihat cukup bagus. Ayo kita masuk dan jalan-jalan. Baik, ayo. Sebenarnya seumur hidupku, aku jarang jalan-jalan di taman. Terakhir kali aku mengajak Shi Chen ke sini memberi makan merpati. Gadis itu nakal, mengejar merpati sampai celananya hampir lepas. Akhirnya, kakek penjaga kandang merpati membantu menariknya kembali. Setelah proyek selesai, kita jalan-jalan keliling taman saja. Baik. Shuyang, waktu itu di bank, kenapa kamu membelaku? Bapak adalah pimpinan. Masa iya aku biarkan Bapak dipermalukan di depan banyak orang? Lagi pula, kalau tersiar, dampaknya buruk bagi perusahaan. Bukan itu maksudku. Ekspresimu saat itu sepertinya sangat takut aku terluka. 20 tahun yang lalu, di depan pabrik kimia,
Pria yang menyelamatkanku, apakah itu kamu? Kenapa kamu tiba-tiba ingat itu? Akhir-akhir ini aku sering sakit kepala. Sesekali di otakku terlintas beberapa gambaran dan ada seseorang yang sering muncul di ingatanku. Orang itu sangat mirip denganmu. Apa lagi yang kau ingat? Betul. Biasanya kamu sering pakai jepit hitam itu untuk menyelipkan rambut jelek. Jadi kubelikan ini lebih praktis. Bagus, cantik sekali. Sebenarnya, Halo, apa? Baik, aku tahu. Shuyang, maaf. Ada urusan mendesak di kantor, aku harus kembali. urusan utama lebih penting. Kalau begitu, cepat pergi. Hati-hati di jalan. Lagi pula hari masih panjang. Tidak masalah sehari, pasti ada kesempatan untuk menjelaskan padanya. Maaf, Direktur Shi, saya tahu saya salah. Lilala, saya sudah bekerja di perusahaan ini selama 5 tahun. Setidaknya ada jerih payah, kan? Saya sudah bilang sebelumnya, perusahaan tidak memelihara orang yang tidak setia. Kakak Ye, Lia Haller, sekarang Anda adalah orang yang dihargai oleh Direktur Bang Huang. Bisakah Anda membantu saya memohon? Saya berjanji akan setia kepada Direktur Shi di masa depan. Kukatakan, Asisten Zhao, saat kau menjual rencana proyek Direktur Xie kepada Mo Jinfeng, kenapa kau tidak berpikir untuk setia? Saya itu dibutakan oleh keserakahan. Kakak Ye, mohon bermurah hati. Satpam, tolong antar Nyonya Zhou keluar. Kalian akan menyesal. Bajingan Ye Shuyang, kamu hanyalah seorang kaya raya palsu. Xie Qingyue, cepat atau lambat kamu akan bangkrut. Orang seperti ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Jangan ambil hati. Omong-omong, ada waktu malam ini? Kepala pabrik lama dari pabrik kimia ingin mengundang kita makan untuk membicarakan soal pembongkaran. Baik, kebetulan saya ingin menanyakan soal penempatan karyawan lama. Ketua Dewan. Johong sudah masuk daftar hitam industri. Tidak akan ada yang mempekerjakannya lagi. Dana pembongkaran pabrik tua, apakah sudah dicairkan? Sudah masuk rekening menggunakan rekening anonim. It's all about 4 keluarga besar Shanghai ingin berkenalan dengan Pak Tua Ye minggu depan. Oke, Nek, perlu dulu. Jika ayahku tahu identitasku, dia pasti akan khawatir ini itu. Mangkadi. Pak, konferensi industri minggu depan, Anda harus hadir sebagai penyelenggara. Saat itu identitas Anda, Biarkan mereka memotret. Jika ayahku bertanya, katakan aku numpang keberuntungannya. mengerti. Shuyang, jika dulu kamu tidak secara sukarela menyerahkan posisi direktur pabrik, mana mungkin aku bisa seperti sekarang? Hanya saja pabriknya dihancurkan oleh Chen Damin, bocah nakal itu. Jangan berkata seperti itu, Pak. Saat itu aku harus merawat Chen Chen. Aku benar-benar tidak punya waktu mengelola pabrik. Selamat sore, Tuan Ye. Wah, Nona. Aku hanya seorang paman tua. Tidak perlu sungkan. Aku ingat sekarang, aku pernah melihatmu sebelumnya. Benar, Tuan Ye. Ayah, terakhir kali aku tidak sempat memperkenalkan. Ini Lantu, teman yang aku kenal di luar negeri. Sekarang dia berinvestasi di Yuncheng. Baik, cepat duduk dan makan. Duduk. Direktur Xie, tentang proyek pembongkaran. Nona Lantu tampaknya sangat memahami proyek kita. Tuan Ye mengatakan proyek ini sangat berarti, menyuruhku untuk lebih memperhatikannya. Chen Chen, sejak kapan kamu mulai berinvestasi? Hanya main-main? Tidak sebanding dengan Direktur Xie yang bekerja keras dan stabil? Direktur Xie, apakah saudara Anda akan pergi ke konferensi bisnis minggu depan? Saya dengar, ketua konglomerat global akan datang. Mereka semua adalah orang-orang besar. Manajer tua, kami belum menerima undangan. Saya akan menyuruh seseorang mengirimkan undangan. Ayah, Anda ikut serta untuk melihat-lihat. Baik. Saya minta 2 undangan. Tidak masalah. Saya antar manajer tua pulang. Kalau begitu, saya pergi dulu.
Direktur Ye, silakan naik mobil. Shichen, ini mobilmu? Mobil ini kelihatan tidak murah. Kapan kamu membeli mobilnya? Saya pinjam dari teman. Ayah, silakan naik mobil dulu. Saya akan bicara sebentar dengan Direktur Xie. Baik. Direktur Xie, ini undangan konferensi. Ayah saya, dia orangnya polos. Harap maklum. Tentu saya akan. Tapi Jishen, kamu sebenarnya? Direktur Xie, beberapa hal biarkan saja berjalan alami. Ayo pergi. Pak Xie, apa summit yang akan kita hadiri? Apakah kita perlu memakai gaun formal? Aku sih... Jangan tegang, pakai yang nyaman aja. Pak Xie Kakia, kalian sudah lihat berita? Ketua grup global akan datang ke Yuncheng. Katanya dia sangat cantik. Coba aku lihat. Ini kelihatan cukup muda dan cantik. Mata gadis ini mirip dengan Shichen. Kau bilang jangan-jangan putriku adalah miliarder tersembunyi itu? Kak Ye, Anda benar-benar bisa bersyukur. Dia adalah orang terkaya di dunia. Ya bagaimana mungkin kenal dengan kita? Jangan gugup, anggap saja datang untuk menonton. Pertama-tama, selamat datang para hadirin di konferensi bisnis ini. Tanpa banyak bicara, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Presiden Direktur Global Chaebol Ye Shichen. Putriku. Dia ternyata... Terima kasih kepada semua yang hadir di konferensi ini. Hari ini selain membahas bisnis, saya juga ingin mengumumkan urusan pribadi. Ini adalah ayah saya, Tuan Ye Shuyang. Di sebelahnya adalah calon ibu saya, Presiden Direktur Xinyu Group, Ibu Xie Qingyue. Astaga, tidak menyangka. Kau ini, urusan sebesar ini, kenapa tidak bilang pada ayah lebih awal? Khawatir, ayah khawatir. Ayah, aku sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin membuatmu menjalani hidup orang biasa. Jadi, pinjaman yang disetujui oleh Direktur Bank Wang itu adalah aku yang mengaturnya. Sikap Direktur Xie terhadap Anda sebelumnya kurang baik, jangan dimasukkan ke hati. Saya mengerti. Hanya saja tidak menyangka kaulah orang terkaya yang legendaris. Dan juga Putri Shuyang. Bodoh, mulai sekarang tidak boleh bohongi ayah lagi. Dan jangan sembarangan panggil mama. Direktur Xie belum setuju. Pelakhiran kartu Kak Xie adalah VIP tertinggi. Ternyata ayahnya orang terkaya. Direktur Xie sungguh hebat. Ini nanti akan menjadi ibu dari orang terkaya. Sudah, jangan bergosip. Mengenai rencana pembongkaran pabrik kimia lama, Shuyang, apa pendapatmu? Saya pikir taman komunitas harus ditambah beberapa bangku panjang agar memudahkan para lansia beristirahat dan juga membangun taman bermain untuk anak-anak bermain. Baik, semuanya kau yang putuskan. Hei. Shuyang, terjadi masalah. Zhao Hong membawa wartawan pergi ke pabrik kimia lama untuk membuat masalah. Mengatakan putrimu menggunakan kekuasaan untuk menindasnya. Baik, saya mengerti. Orang bandel ini sungguh tak hilang-hilang. Semuanya lihatlah. Ini rekening bank palsu yang dibuat Ye Shuyang. Putrinya sama sekali bukan orang kaya. Dia hanyalah penipu. Benar-benar tak menyangka ternyata seperti ini. Tuan Ye, apakah ini benar? Tuan Ye, apa pendapatmu tentang hal ini? Nona Zhao, Anda memfitnah ketua konglomerat global yang dicurigai merusak reputasi bisnis. Ini surat pengacara. Apa? Kau menakut-nakuti siapa? Aku punya bukti. Bukti? Apa yang kau maksud ini? Ternyata terima suap dan sengaja menjelekkan. Aku... Apakah masih ada yang ingin kau katakan? Aku tidak terima. Mereka manfaatkan kekuasaan untuk menindas. Bawa dia pergi. Pergi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tidak peduli apakah identitas putriku terhormat atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah kita harus menyelesaikan proyek pembongkaran pabrik tua dengan baik. Agar para karyawan lama bisa hidup sejahtera. Baik.
Direktur Xie, acara saya adalah penyanyi akan segera dimulai. Ayo lihat. Baik, segera datang. Hubungan kalian berdua, kapan menjadi sebaik ini? Shishan berkata, ingin bicara soal kerja sama proyek denganku? Jangan sampai kau tertipu olehnya. Sejak kecil dia suka mengerjai orang. Shuyang, setelah proyek selesai? Lebih baik kita. Direktur Xie, acaranya sudah mulai. Oh, baik, segera datang. Pergilah. Direktur Xie, sebenarnya ayah saya ini cukup baik. Hei, tapi kalau dia marah padamu, katakan padaku. Aku yang akan menegurnya. Aku tahu, dia memang seorang yang layak dipercayai seumur hidup. Waktu itu ayahku sendirian membesarkanku, mengalami banyak kesulitan. Semoga Direktur Xie dapat menghargainya dengan baik. Tenang saja, aku akan melakukannya. Terima kasih Direktur Ye, Direktur Shi. Kita akhirnya bisa tinggal di rumah baru. Ini semua pantas kalian dapatkan. Direktur Ye, Direktur Xie, selamat ya untuk kalian. Terima kasih. Dasar anak nakal. Jangan bicara tentang kalian berdua, ibu dan anak. Qing Yue. Qing Yue, kau tidak apa-apa? Berhenti, jangan lari. Berfel. Jangan pedulikan aku, Qing Yue. Cepat pergi. Suamiku, aku ingat semuanya. Dulu kaulah yang menyelamatkanku. Dan kau berikan semua uang yang kau bawa padaku. Lalu kita menikah. Istriku, akhirnya kau ingat semuanya? Cincin ini sudah kusiapkan sebelumnya. Saat kita bertemu lagi, aku merasa samar-samar, semua ini sudah ditakdirkan. Xie Qing Yue, kau mau menikah lagi denganku? Aku mau. Sungguh bahagia. Baik, Cik. Bu, kalau begitu aku serahkan ayah padamu. Kau tenang saja. Anak ini, dari siapa kau belajar bicara manis? Mulai sekarang, baik grup Xinyue maupun keluarga kita, semua ikut katamu.